Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan learning journal saya pada agenda ketiga ini mengenai manajemen aparatur sipil negara. Nah, learning journal ini saya buat dalam rangka Latsar CPNS 2020 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, sebelumnya perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dani Wisnu Widianto. Saya dari BLK Samarinda. Saya mengikuti Latsar CPNS 2020 golongan 3 angkatan 53. Sebelumnya kita akan mengenal pegawai ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu manajemen ASN. Apa pengertian dari manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengolahan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya yaitu kedudukan aparatur sipil negara. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, untuk pegawai ASN sendiri, pegawai ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau bisa disebut dengan PPPK. Peran dan tugas aparatur sipil negara. Peran ASN sendiri adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, untuk tugas ASN, ada 3 tugas pokok ASN. Yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban aparatur sipil negara. PNS berhak memperoleh A. Gaji, tunjangan, dan fasilitas, B. Cuti, C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, D. Perlindungan, dan E adalah pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh A. Gaji dan tunjangan, B. Cuti, C. Perlindungan, dan D. Pengembangan kompetensi. Nah, untuk kewajiban pegawai ASN sendiri, yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat menaati ketentuan perundang-undangan. Yang kelima melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk kode etik aparatur sipil negara ada 3 yang wajib kita ketahui, yaitu sebagai pedoman panduan birokrasi publik, aparatur sipil negara
dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakan dinilai dengan baik. Yang kedua yaitu sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga yaitu etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang sistem merit dalam manajemen ASN. Nah, sistem merit sendiri bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Nah, dan bagi ASN sendiri yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai. Nah, untuk prinsip sistem merit yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan sistem merit dalam berbagai komponen pengelolaan ASN yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Sekian Learning Journal pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe pada video ini agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.